Baiklah, selamat pagi saudara-saudara. Semangat setelah kita membahas mengenai soal-soal dalam ujian tengah semester, sehingga pada tatap muka yang ketujuh sekarang ini saya akan membahas mengenai testamen atau surat wasiat. Sebagaimana disebutkan oleh Profesor Pitlo, kalau di Belanda pada dasarnya tidak ada warisan tanpa wasiat. Jadi setiap warisan pasti akan didahului dengan wasiat atau surat wasiat atau testamen, apa yang merupakan kehendak terakhir dari seseorang yang meninggal dunia. Yang disebut dengan testamen sebagaimana disebutkan di dalam pasal 875, testamen adalah surat wasiat yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang ia kehendaki akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut atau dapat ditarik kembali. Inilah definisi testamen. Jadi saya ulangi, apa yang disebut dengan testamen, suatu akte yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, yang olehnya dapat dicabut atau ditarik kembali. Dari definisi ini maka terdapat 4 unsur di dalamnya. Pernyataan pertama adalah akta. Akta telah Anda ketahui ada akte otentik dan akte di bawah tangan. Saya tidak perlu penjelasan lebih lanjut karena Anda sudah dapat hukum perdata 3 maupun juga pada khususnya mengenai PHI yang membahas mengenai materi perjanjian. Sehingga di sini adalah tidak diperbolehkan kalau surat wasiat itu dalam bentuk lisan. Bagaimana kalau ada surat wasiat dalam bentuk lisan adalah batal. Dikarenakan seperti disebutkan di dalam pasal 875 adalah akte. Jadi enggak ada akte itu bentuknya lisan. Akte atau surat, sehingga di sini dibedakan menjadi akte otentik dan akte di bawah tangan. Namun kekuatan hukumnya sudah barang tentu berbeda. Kalau akte otentik ini tidak perlu diragukan kebenarannya sepanjang tidak ditemukan bukti atau alat bukti sebaliknya. Tapi kalau akte di bawah tangan ini memerlukan pengakuan si pembuat atau yang membubuhkan tanda tangannya serta isinya. Bagaimana dilihat dari segi kekuatan buktinya, semua kedua-duanya ini mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Jadi unsur pertama akte. Unsur yang kedua yaitu berisi pernyataan kehendak terakhir dari orang yang meninggal dunia. Jadi apa merupakan kehendak terakhir dari orang yang meninggal dunia? Kehendak terakhir inilah ia tuangkan dalam bentuk tulisan. Apa yang dianggapnya adalah lebih adil atau apa yang lebih tepat. Jadi apa yang dikehendaki itu diharapkan dapat
terwujud. Isi yang ketiga, setelah ia meninggal dunia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberlakuan surat wasiat ini setelah si pembuatnya meninggal dunia. Baru hal ini dapat diberlakukan mengenai keberlakuan akte tersebut. Unsur yang keempat yaitu dapat ditarik kembali. Maksudnya apa? Dapat ditarik atau disebut kembali ini apabila selama pembuatan akte dan belum diserahkan kepada notaris ataupun sudah diserahkan kepada notaris, ternyata ada penemuan pemikiran yang baru oleh si pembuat testamen, atau dengan kata lain bahwa apa yang dituangkan ini ternyata adanya kekeliruan, sehingga akan dilakukan pencabutan dan akan diperbarui dari akte tersebut dan akan dibuatkan berita acara mengenai pencabutan dan pembuatan akte yang baru. Inilah 4 unsur yang ada di dalam akte tersebut. Juga ahli hukum yang lain, misalnya Y. Satrio, ini pun juga mengatakan demikian, 4 unsur di dalam akte. Dan bagaimana bentuknya akte? Dengan bentuk-bentuk akte ini, pada dasarnya ada 3 bentuk, kemungkinan bentuk akte ini. Bentuk yang pertama, bentuk yang akte sifatnya terbuka atau open bar testament. Karena bentuknya terbuka, sehingga di sini nggak perlu adanya sampul. Walaupun terbuka, tapi terbatas, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihat akte ini. Karena bentuknya yang terbuka, ini lebih menguntungkan kepada si pembuat testamen. Karena apa? Si notaris ini dapat memberikan nasihatnya, sehingga apa yang dikehendaki oleh si pembuat testamen ini dapat dilaksanakan. Artinya apa? Pada unsur-unsur dalam hukum waris, yaitu adanya unsur sosial, kaitannya ini erat sekali dengan testamen. Sekalipun bahwa si pembuat testamen akan melakukan suatu perbuatan hukum, tetapi dibatasi oleh undang-undang maupun ketertiban umum maupun norma kesusilaan. Karena si notaris ini dapat mengikutinya sejak pembuatan ini, maka apa yang dikehendaki oleh si pembuat testamen ini dapat terrealisir, dikarenakan bahwa isinya ini tidak bertentangan dengan perundang-undangan, dengan ketertiban umum, maupun juga dengan norma kesusilaan. Tidak bertentangan dengan perundang-undangan, misalnya bahwa isi testamen tersebut ternyata merugikan ahli waris. Maka disinilah ahli waris akan memperoleh perlindungan hukum yang disebut dengan legitimi porsi. Inilah keuntungan dari bentuk yang terbuka atau open bar testament. Di dalam bentuk yang pertama ini, yang bentuknya terbuka, karena ini adalah apa yang merupakan kehendak terakhir jadi berlakunya setelah si pembuat testamen meninggal dunia, di sini diperlukan saksi. Saksi ini setelah kita ketahui bersama, orang yang dimintain keterangannya
tentang apa yang ia lihat atau ia dengar atau apa yang ia alami sendiri. Tapi di sini jangan sampai bahwa si saksi ini memberikan kesimpulan-kesimpulan, tapi sekedar apa yang ia lihat. Peran saksi adalah sangat penting karena dari keterangan yang diberikan oleh saksi ini adalah merupakan bahan pertimbangan oleh hakim di dalam memberikan putusannya. Bagaimana kalau saksi ini hanya satu orang? Sudah pada tentu dalam hukum acara perdata juga telah paham bahwa kalau hanya satu orang saksi adalah ius testis nullus testis. Jadi bukan lagi sebagai keterangan saksi, penilaiannya sangat diserahkan kepada hakim sampai sejauh mana kekuatannya. Karenanya untuk menjadi saksi, orang tersebut pertama harus cakap hukum. Kapan orang cakap hukum? Adalah setelah ia dewasa. Kapan ia adalah dewasa? Telah berusia 21 tahun atau telah menikah sebagaimana diatur pada pasal 330 BW. Jadi kalau usianya ternyata dia itu baru 20 tahun, ya boleh saja asalkan dia sudah terikat dalam perkawinan. Atau juga dimungkinkan ada handlifting, yaitu pendewasaan seperti diatur pada 420. Seseorang yang sebenarnya belum dewasa, maka ia kedudukannya dipersamakan dengan orang yang telah dewasa sehingga ia menjadi cakap hukum. Pertama, harus cakap hukum. Kedua, saksi ini harus dalam keadaan sehat jasmaniah rohaniah. Karenanya kalau ia berada di bawah lembaga kuratil, nggak boleh menjadi saksi, karena orang-orang yang di lembaga kuratil ini orang yang sudah dewasa tetapi ya tidak cakap hukum, dan bahkan ia tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Syarat yang ketiga, dia harus orang yang benar-benar bebas, tidak ada hubungan darah dengan pihak-pihak yang sedang berperkara. Benar-benar harus orang yang netral. Bahkan ukurannya sampai dengan golongan darah yang ketiga. Hubungan darah ketiga. Dengan adanya hubungan darah pertama, kedua itu ketiga tidak boleh menjadi saksi. Karena nanti dia tidak akan netral lagi, walaupun saksi harus angkat sumpah. Dengan disumpah ini tidak akan mengatakan selain dari apa yang sebenarnya. Tapi lebih baik untuk menjaga netralitasnya, sehingga adalah memang benar-benar orang yang tidak ada kepentingan dengan pihak-pihak yang sedang berperkara. Dan keempatnya, bahwa si saksi ini harus tinggal di Indonesia. Supaya apa? Nanti pada waktu terjadi sengketa, memanggil saksinya gampang, atau mendatangkan saksinya gampang, karena mereka tinggal di Indonesia. Dan memang selalu saja ada pemberitaan berhalangan si saksi tersebut, sekalipun keterangan si saksi ini sangat diperlukan. Peran saksi dan kapan keberlakuan dari
akte terbuka ini atau testamen terbuka ini keberlakuannya adalah sejak ditandatanganinya akta tersebut. Ingat ya, sejak ditandatanganinya akte tersebut. Jadi kalau bedanya dengan akte misalnya yang boleh terbuka atau tertutup, itu sejak diserahkannya kepada notaris. Bagaimana kalau akan dilakukan ditarik atau dicabut kembali? Si pembuat testamen dapat mencabutnya atau menarik kembali akte tersebut ya kepada notaris. Karena akte tersebut dideponir di kantor notaris. Sehingga dengan merubahnya atau mencabutnya ini adalah lebih sederhana dan lebih gampang. Sudah bertentu dengan terjadinya perubahan perabuan atau mencabutnya akta tersebut harus ada bukti berita acara atau bukti-bukti bahwa hal tersebut telah dilakukan perubahan. Ini adalah sangat penting dan mudah. Karena apa? Disimpannya, dideponirnya ada di kantor notaris. Karena wilayah notaris ini terbatas sehingga tidak terlalu jauh dengan di mana pihak si pembuat testamen ini melakukan pencabutan terus semuanya. Jadi dari uraian di atas adalah lebih untung daripada bentuk yang lainnya karena si notaris sebelumnya telah dapat memberikan nasihatnya sehingga apa yang dikehendaki oleh si pembuat testamen dengan setelah ia meninggal dunia dapat terwujud. Bentuk yang kedua adalah holografis testamen. Artinya adalah suatu testamen yang bentuknya boleh terbuka, boleh tertutup, yang ditandatangani dan dibuat oleh si pembuat testamen itu sendiri atau sebagai action handing. Bentuknya di sini boleh terbuka, boleh tertutup. Kalau bentuknya ada terbuka, ini ya seperti open bar testament kayak bentuk yang pertama tadi. Akan diberitahukan oleh notaris ini apa yang seharusnya dituangkan, apa yang tidak harus dituangkan, dan batasan-batasannya sehingga apa yang dikehendaki dapat terrealisir. Berbeda kalau bentuknya tertutup. Kalau bentuk tertutup, ya memang telah dibuat sendiri dan ditandatangani oleh si pembuat testamen, diserahkan kepada notaris. Ini kerugiannya nanti adalah apabila ternyata isinya merugikan kepada ahli waris lainnya, pasti akan menimbulkan proses apakah dilakukan pembatalan sebagaimana diatur dalam 927 atau dilakukan incourting sebagaimana diatur pada 929 BW. Saksinya sama dengan open bar testament, yaitu 2 orang saksi. Persyaratan saksi sebagaimana saya disebutkan di atas berlaku dalam saksi pada umumnya. Dan bagaimana keberlakuannya? Ini keberlakuannya adalah sejak testamen tersebut diserahkan kepada notaris. Keberlakuannya sejak testamen tersebut diserahkan kepada notaris, yang berbeda dengan open bar testament yaitu setelah dilakukan penandatanganannya.
Bagaimana kalau akan menarik kembali atau dicabut kembali, sama saja dengan yang di atas. Si pembuat testamen datang kepada si notaris, menyampaikan maksudnya akan mencabut atau melakukan penarikan atau perubahan dari isi testamen ini. Maka oleh si notaris akan dibuatkan berita acara kapan hal ini dilakukan dan ditandatangani juga baik oleh pihak notaris maupun juga oleh pihak yang akan melakukan pencabutan dari akte tersebut. Memang dua-duanya juga disimpan di kantor notaris. Jadi dengan disimpannya di kantor notaris adalah menjadi kewenangan dari notaris untuk mengamankan dari akte testamen tersebut. Namun di sini karena kalau bentuknya yang tertutup, notaris tidak bisa memberikan nasihatnya. Tapi kalau hanya sekedar kalau ditanya oleh pihak pembuat testamen, hal ini notaris akan menjelaskannya dan bagaimana penuangannya ini adalah oleh si pembuat testamen itu sendiri. Tapi kalau yang membuat oleh notaris seperti pada open bar testamen, yang buat aktenya adalah notaris, ini nanti akte tersebut akan dibacakan oleh notaris kepada pembuat testamen maupun para saksi sehingga mereka dapat memahami sejak awal dari pembuatan testamen tersebut. Jadi apa saran-sarannya dan batasan-batasannya, apa yang harus dilakukannya, bagaimana perubahan-perubahannya. Dan sekarang bentuk testamen yang ketiga yaitu geheim testamen atau testamen yang sifatnya rahasia. Apa yang disebut dengan testamen rahasia ini adalah surat wasiat di mana si peninggal warisan menulis sendiri atau menyuruh orang lain menurut kemauan terakhir dan kemudian ia menandatanganinya. Inilah testamen rahasia atau geheim testamen. Bagaimana bentuk dari testamen rahasia ini? Namanya sudah rahasia. Oleh karena ini bentuknya tertutup. Dimasukkan dalam sampul dan pada ujung-ujung dari sampul ini serta pada bagian tengah penutup sampul ini diberikan segel. Jadi untuk menjaga keamanannya bahwa isi testamen ini utuh seperti awalnya, ini kita lihat pada segelnya. Kalau dalam segel itu ternyata sudah rusak, ini berarti telah ada pihak-pihak yang melakukan membuka testamen tersebut. Kalau testamen ini segelnya masih utuh, ini berarti terjaga keamanannya. Bentuknya berbeda dengan testamen lain. Kalau geheim testamen atau testamen rahasia, saksinya 4 orang saksi, lebih banyak ya. Kalau yang bentuk pertama dan bentuk kedua 2 orang saksi, tapi pada testamen rahasia 4 orang saksi. Sudah barang tentu tetap persyaratan-persyaratannya sebagai saksi, sehingga kalau terjadi sengketa keterangan saksi ini
sangat penting dimintakan keterangan-keterangan di depan pengadilan atau di depan hakim. Dan bagaimana keberlakuannya? Berlakunya adalah sejak ditandatanganinya akte tersebut. Sejak ditandatanganinya akte tersebut. Setelah ditandatangani oleh si pembuat testamen ini, kemudian diserahkan kepada notaris, disimpan di kantor notaris, dan kalau ternyata akan dilakukan perubahan atau mencabut atau menarik testamen ini tadi, juga tinggal datang kepada kantor notaris karena disimpannya di kantor notaris. Bagaimana kalau akan dibuka? Jadi kalau ternyata ada pemberitahuan bahwa si meninggal dunia ini sudah terjadi, si pembuat testamen telah meninggal dunia, maka dibawa ke BHP untuk disaksikan bersama-sama dengan Wiskammer atau BHP atau petugas dari Balai Harta Peninggalan untuk menyaksikan karena sifat dari akte tersebut sifatnya rahasia. Sehingga di sini dengan para saksi-saksi ini secara bersama-sama dengan dibuatkan berita acara pembuatan testamen ini, sehingga semuanya akan percaya, saling meyakinkan bahwa hal tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya. Itu dilihat dari segi bentuknya. Tapi kalau dilihat dari segi isinya, ada 4 kemungkinan isi dari testamen. Yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam pasal 954, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 954, yaitu erfstelling. Apa arti erfstelling? Yaitu penunjukan seseorang atau beberapa orang untuk menjadi ahli waris, untuk menerima atau mendapat sebagian atau seluruh dari harta peninggalan. Dengan berdasarkan definisi ini, maka ahli waris itu dapat diangkat. Tapi kalau sudah ahli waris sendiri, misalnya ada ahli waris yang ditentukan dalam ab intestato, memang di dalam literatur juga bisa diangkat sebagai erfstelling. Dan kalau yang diangkat adalah orang lain, ini pun juga memungkinkan dia menjadi ahli waris. Jadi ahli waris ini ada ahli waris ab intestato, ada ahli waris yang diangkat berdasarkan testamen. Ahli waris yang diangkat berdasarkan testamen disebut dengan testamenter erf genam. Disebut dengan testamenter erf genam. Karena testamenter erf genam ini diangkat sebagai ahli waris, maka ia pun juga harus bertanggung jawab apabila ternyata harta peninggalan tersebut pasifannya lebih besar dari aktifannya. Jadi kalau kita lihat sedikit ke belakang mengenai perjanjian, ini adalah merupakan perjanjian sepihak.
Jadi perjanjian bukan hanya perjanjian dua pihak saja, tapi dalam teori ilmu hukum ada perjanjian sepihak. Inilah bentuknya berupa testamen yang di dalam praktek berkembang juga banyak perjanjian sifatnya sepihak, yaitu misalnya standar kontrak. Anda ke bank mengajukan kredit, disodorkan format yang sudah dibuat secara sepihak oleh pihak bank. Anda nanti akan dapat penjelasan, tinggal Anda setuju atau tidak setuju. Setuju, tanda tangani; tidak setuju, go. Itulah standar kontrak atau perjanjian baku. Hal lain lagi, kalau juga misalnya Anda naik busway, ini juga adalah perjanjian sepihak. Datang bayar, tidak bayar jangan naik. Demikian pula misalnya Anda parkir, misalnya disebutlah di Senayan ataupun juga di ITC, masuk menggunakan jasa parkir, keluar bayar. Ini adalah merupakan perjanjian sepihak atau standar kontrak atau sebagai perjanjian baku. Jadi demikianlah berkembangnya mengenai perjanjian sepihak. Sidik berkembang lebih luas, jadi dalam privat pun juga beberapa hal hampir sama dengan aturan-aturan yang dalam sistem Anglo-Saxon. Dari uraian di atas, karena yang diangkat bisa satu orang atau beberapa orang, dan mereka pun juga akan memperoleh pembagiannya belum menentu. Artinya apa? Kalau seseorang yang atau beberapa orang yang diangkat sebagai ahli waris didasarkan testamen atau sebagai testamenter ergenam, yang diangkat misalnya 3 orang A, B, dan C untuk menerima sebagian atau seluruh harta peninggalan. Sebagianlah menerima sebagian atau separuh harta peninggalan. Hal ini tidak menentunya di mana. Kalau salah satu orang atau 2 orang, sebutlah salah satu, misalnya C meninggal dunia, C ini tidak dapat digantikan oleh ahli warisnya, tapi bagiannya ini dimiliki oleh 2 orang ahli waris yang diangkat berdasarkan testamen untuk menerima separuh harta peninggalan. Jadi kalau tadi yang diangkat adalah 3 orang untuk menerima setengah atau separuh harta peninggalan, sehingga masing-masing akan mendapat 1/6. Tapi setelah salah satu meninggal dunia, kemudian dibagi untuk 2 orang, sehingga masing-masing menjadi 1/4. Peristiwa ini yang disebut anwas. Peristiwa ini yang disebut anwas, sebagaimana diatur di dalam pasal 1002 dan 1003 BW. Ini isi pertama dari suatu testamen. Kemungkinan kedua, isi testamen ini berupa lehat atau istilah lain adalah hibah wasiat. Hal ini disebut dalam pasal 957. Jadi lehat atau hibah wasiat ini adalah merupakan suatu pemberian. Seseorang yang menerima suatu pemberian yang didasarkan lehat,
ia disebut dengan lehataris. Disebut dengan lehataris. Berbeda dengan testamenten Erfgelang, maka di dalam lehataris ini sudah menentu. Misalnya suatu atau beberapa benda tertentu. Suatu atau beberapa benda tertentu. Atau seluruh benda yang sejenis. Seluruh benda yang sejenis. Juga kalau saudara baca di dalam kepustakaan juga hak vruchtgebruik. Tapi dengan adanya konversi hukum tanah barat dan adat dan hukum tanah nasional, tidak lagi dikenal adanya hak vruchtgebruik. Dari urian ini, maka kedudukan si lehataris berbeda dengan kedudukan si testamenter Erfgenam. Kalau dalam testamenter Erfgenam ini ya kedudukan sebagai ahli waris, tapi lehataris bukan sebagai ahli waris. Bukan sebagai ahli waris. Dengan demikian, ia tidak bertanggung jawab terhadap hutang-hutang si pewaris. Karena ia bukan ahli waris. Sedangkan di dalam lehat ini ada kalanya seseorang legataris yang menerima beberapa benda yang diwajibkan untuk diberikan kepada salah seorang yang namanya sudah disebutkan di dalam testamen. Hal ini disebut dengan sublehat. Jadi bisa saja walaupun diberikan beberapa benda tertentu atau beberapa benda yang sejenis kepada lehataris, tapi dimungkinkan adanya kewajiban kepada lehataris untuk menyerahkan suatu benda tertentu kepada orang lain yang namanya sudah disebutkan di dalam testamen. Hal inilah yang disebut dengan sublehat. Baik di dalam legataris maupun juga testamenter Erfgenam, kedua-duanya juga dapat dibebani dengan las. Dapat dibebani dengan las. Artinya apa? Dengan adanya pemberian-pemberian ini, bisa saja bahwa ada kewajiban terhadap testamenter Erfgenam maupun lehataris diberikan beban misalnya untuk memelihara orang tua si pembuat testamen. Ada beban tertentu. Bisa saja inilah yang disebut dengan las. Bagaimana kalau hal ini ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kepada pihak yang lain, ahli waris yang lain dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan yang menyatakan bahwa si legataris tersebut tidak melaksanakan las dengan sebaik-baiknya untuk dicabut statusnya sebagai legataris. Sehingga ada yang melakukan pengawasan baik terhadap testamenter Erfgenam maupun kepada legataris. Isi ketiga bisa berupa, kalau kita sebutkan pada pasal 355, dapat berupa pengangkatan seseorang
sebagai wali. Atau kemungkinan kedua, yaitu pengangkatan seseorang sebagai pelaksana testamen atau sebagai eksekutor testamenter sebagaimana disebutkan dalam pasal 1005. Kemungkinan ketiga, yaitu sebagai Bevinfurder, orang-orang yang diangkat untuk ikut mengatur di dalam pengawasan pelaksanaan testamen. Dan Bevinfurder telah diatur dalam pasal 1019 BW. Pada asasnya, pengangkatan seseorang sebagai wali ini disebabkan bahwa orang yang akan meninggalkan harta peninggalan tidak mutlak percaya kepada pihak orang tua lainnya, mungkin terlalu sibuk atau karena tabiat perilakunya buruk, dikhawatirkan terhadap anak-anak yang masih di bawah umur ini tidak terurus dengan baik, tidak dipelihara dengan baik, sehingga bisa saja pembuat testamen ini menunjuk pada seseorang untuk diangkat sebagai wali. Dan ingat bahwa peran wali sebenarnya dia juga perannya sama dengan peran orang tua. Ia harus bertanggung jawab baik terhadap anak-anak yang di bawah perwaliannya, maupun ia harus bertanggung jawab atas kekayaan yang dimiliki oleh anak yang berada di bawah perwaliannya. Bagaimana kalau ternyata bahwa si anak tersebut membutuhkan biaya yang besar, misalnya akan meneruskan studinya atau akan melakukan atau menjalankan suatu usaha, maka si wali juga boleh menjual harta milik si anak tersebut, tapi harus ada izin dari si anak tersebut maupun juga harus ada izin hakim, sehingga semuanya berjalan dengan baik atau juga berjalan dengan lancar, sehingga pada akhirnya setelah si anak itu dewasa, wali harus menyampaikan pertanggungjawaban atas pengurusan terhadap harta kekayaan si anak tersebut. Demikian pula juga berakhirnya dari kekuasaan eksekutor testamenter sebagai pelaksana testamen, ia juga harus mempertanggungjawabkan kepada para ahli waris atas pengurusan ini. Sudah pada tentu karena ia juga melakukan penyegelan, melakukan pengurusan dengan baik, maka kalau kita merujuk pada pasal 1017, segala biaya ini akan dibebankan terhadap harta peninggalan. Kemungkinan isi testamen yang keempat adalah kodisil. Apa yang disebut dengan kodisil itu? Kodisil adalah suatu akta di bawah tangan di mana seseorang yang akan meninggalkan harta peninggalan menetapkan hal-hal yang tidak termasuk pemberian harta warisan. Saya ulangi, jadi apa yang disebut dengan kodisil ada akte di bawah tangan di mana seseorang yang akan meninggalkan harta peninggalan menetapkan hal-hal yang tidak
termasuk pemberian barang-barang warisan yang pada umumnya kodisil ini adalah merupakan suatu pesan. Misalnya almarhum Bung Karno pada waktu sakit meninggalkan pesan kepada keluarganya apabila beliau meninggal dunia agar jangan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, tapi dimakamkan di bawah pohon beringin yang rindang di Blitar. Inilah pesan. Dengan adanya testamen, apakah testamen ini dapat dibatalkan? Sebagaimana disebut dalam pasal 888. Mudah diingat ya, 888. Testamen ini dapat dibatalkan apabila testamen tersebut bertentangan dengan perundang-undangan. Jadi isi testamen ini bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan norma kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum, atau bahkan redaksi dalam testamen itu sendiri sulit dimengerti atau sulit dipahami, atau bahkan apa yang dikatakan dalamnya tidak mungkin dapat dilaksanakan. Dengan alasan-alasan ini saudara tentu harus terlebih dulu memanggil juru bahasa. Apa sih arti yang dimaksudkan di dalam testamen tersebut? Kalau ternyata semua sepakat tidak mengerti, kalau ke pengadilan, nanti pengadilan juga akan meminta keterangan ahli ya, bukan saksi ahli. Nggak ada saksi ahli. Keterangan ahli apa yang dimaksud dalam redaksi tersebut. Kalau hal ini memang sulit dimengerti, hal ini maka dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan surat wasiat tersebut. Di samping itu juga seperti disebutkan dalam pasal 890, yaitu apabila yang dijadikan alasan dalam testamen tersebut adalah suatu hal yang palsu. Itu hal yang palsu. Misalnya si orang yang pembuat testamen ini akan menyerahkan sebidang tanahnya di tempat tertentu yang ternyata sekalipun sudah bersertifikat, sekarang banyak adanya sertifikat ganda, di mana tanah tersebut dinyatakan oleh pengadilan bahwa sertifikat nomor sekian tersebut adalah dihapuskan. Karena apa? Telah ada sertifikat lainnya yang asli. Jadi yang lain adalah palsu. Jadi seperti kasus tanah yang di depan kompleks Galaksi itu, di belakang pos polisi ada tanah seluas 500 meter, di mana pada tahun 90-an telah dibebaskan oleh PT Mas Naga Cipayung, sehingga sudah dilakukan pembebasan ini, sudah bersertifikat hak guna usaha. Yang selanjutnya pada beberapa tahun kemudian karena tanah itu legok dijadikan tempat sampah, setelah rata kemudian tanah ini diurus, keluarlah sertifikat hak milik. Kemudian yang mengelolanya dijual. Pada waktu dilakukan pembangunan, si pemilik
yang mempunyai pada awal itu sertifikat hak guna bangunan, maka ialah yang seharusnya dan ialah pasti ia yang sebagai pemilik hak atas tanah tersebut. Pemilik HGB ini yang terdulu tahun 90-an inilah yang dimenangkan. Dan alasan pembatal lain sebagaimana diatur dalam 893 akan dapat dibatalkan testamen ini kalau terdapat adanya unsur paksaan atau khilafan atau karena adanya tipu muslihat. Dengan adanya alasan ini, maka testamen ini juga akan dibatalkan oleh hakim. Tapi tidak semua orang dapat membuat testamen, maka persyaratan seseorang yang dapat membuat testamen sebagaimana diatur dalam 895, si pembuat testamen ini mampu budi akalnya. Maksudnya budi akalnya ini adalah bahwa si pembuat testamen harus dalam keadaan sehat rohaniyah maupun jasmaniyah, yang diterjemahkan akhir ini bahwa pembuat testamen ini harus sehat jasmaniyah rohaniyah, karena semuanya ini benar-benar harus keadaan yang terang benderang, sehingga dengan harapan apa yang dimaksud dalam testamen ini dapat dilaksanakan dengan baik setelah si pembuat testamen ini meninggal dunia. Syarat yang kedua sebagaimana diatur dalam pasal 897 bahwa si pembuat testamen ini harus telah berusia sekurang-kurangnya 18 tahun. Khusus testamen di sini disebutkan harus telah berusia 18 tahun. Jadi dia anggapnya dia adalah sudah cukup dewasa untuk membuat testamen. Dengan ketentuan tersebut bukan bertentangan dengan ketentuan lainnya dewasa 21 tahun, tapi ini bukan merupakan penyimpangan mengenai leg spesialis. Jadi untuk ketentuan-ketentuan yang khusus dalam pembuatan testamen, ia boleh telah berusia 18 tahun. Dengan adanya pembuatan testamen ini begitu pentingnya saksi-saksi, sehingga nanti kalau terjadi sengketa kaitannya dengan suatu warisan, peran saksi ini sangat penting. Dan alasan untuk mengubah testamen dari testamen yang telah diserahkan kepada notaris ini ada beberapa alasan. Yang pertama, dimungkinkan adanya suatu kasih sayang yang berlebihan. Misalnya bahwa si pembuat testamen ini mempunyai beberapa anak, ternyata seluruh harta peninggalannya ini diberikan kepada testamenter genap. Ini adalah karena adanya kasih sayang berlebihan. Oleh karena itu, di sini dimungkinkan untuk melakukan perubahan-perubahan. Karena apa? Bahwa ada pihak yang dirugikan karena ada ahli waris yang cakap, ahli waris yang baik, ternyata ya dirugikan dengan adanya testamen ini. Dan kemungkinan itu adanya kekhawatiran terjadi adanya sengketa dari para ahli waris. Jadi supaya nanti dengan meninggalnya si pembuatan testamen tidak terjadi sengketa dari para ahli waris,
sehingga telah ditentukan hak-haknya para ahli waris. Dengan demikian apa yang dikehendaki oleh pembuat testamen dapat terwujud dengan baik. Terlebih juga hal ini dimungkinkan adanya hubungan si penghibah dengan orang yang sebenarnya tercela. Jadi yang diketahui akhir-akhir bahwa orang yang diberikan sesuatu kebendaan dimuat dalam testamen sebenarnya ada orang yang tercela, sehingga ini pun dapat dijadikan alasan untuk perubahan testamen. Sekalipun di sini adalah demikian luasnya pembuat testamen, tapi ada batasan-batasan tertentu oleh si pembuat testamen, yaitu batasan pertama yaitu tidak boleh merugikan kepada ahli waris, dan apabila isi testamen merugikan ahli waris maka ada dua kemungkinan, apakah menurut 927 testamen ini dibatalkan, ataukah menurut 929 bahwa dilakukan pengurangan. Dengan adanya apa yang dilakukan oleh pembuat testamen, bisa saja terjadi kehilafan sehingga akan dilakukan perbaikan. Dengan adanya kebebasan pembuatan testamen di dalam pembuatan surat wasiat apa saja yang ternyata bahwa isinya merugikan kepada ahli waris, maka ahli waris ini akan memperoleh perlindungan hukum yang disebut dengan legitimi porsi sebagaimana diatur dalam pasal 913, yang pada intinya bahwa legitimi porsi adalah bagian mutlak dari ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, dan hal ini tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Jadi bagian mutlak, tidak ada alasan untuk tidak memberikan perlindungan kepada ahli waris. Oleh karenanya di dalam 913 ini telah tegas, sehingga kalau ternyata ada perbuatan si pembuat testamen merugikan ahli waris, inilah merupakan payung hukumnya. Siapa yang memperoleh perlindungan legitimi porsi? Ada tiga pihak. Yang pertama, sebagaimana diatur dalam pasal 914, yaitu kepada anak-anak si pembuat testamen atau anak-anaknya si pewaris. Dalam 914 ini adalah tegas berapa bagian dari para ahli waris ini untuk menghitung bagian mutlak. Untuk menghitung bagian mutlak dari ahli waris ini, besarnya ada digantungkan pada jumlah anak, bukan jumlah ahli waris. Jadi dengan adanya testamen, kalau ada anak hanya satu orang, dia bagian mutlaknya adalah setengah. Tapi kalau ada dua orang anaknya si pewaris, maka bagian mutlaknya ada 2/3. Tapi kalau ada 3 orang anaknya pewaris, haknya ada 3/4. Ini semuanya dihitung terlebih dulu menurut ketentuan perundang-undangan. Jadi kalau ada anaknya 1, setengah kali apabila ia sedianya menurut ketentuan undang-undang. 2 orang ada 2/3-nya, kali berapa ia mewaris menurut undang-undang, bagian mutlaknya 2/3.
Jadi kalau ada anaknya ada 3 orang atau lebih, ada 3/4-nya kali sedianya ia mewaris menurut undang-undang. Itulah yang diatur pada 914. Di samping anak sah juga adalah orang tua. Berapa bagian mutlak orang tua adalah setengahnya kali sedianya ia mewaris menurut undang-undang. Sehingga dihitung terlebih dulu berapa bagian orang tua, baru bagian mutlaknya adalah setengahnya atau separuhnya. Dan yang ketiga yaitu anak luar kawin yang telah diakui sah. Berapa haknya anak luar kawin yang telah diakui sah? Sebagaimana diatur pada 916. Ya pun juga haknya adalah separuhnya atau setengahnya apabila ia mewaris menurut ketentuan perundang-undangan. Ya, pada 914 diperlakukan terhadap anak-anak si pewaris bergantung pada jumlah anak, bukan jumlah ahli waris. Dan untuk orang tua seperti diatur pada 915 adalah separuhnya kali sedianya ia menerima waris menurut undang-undang. Dan yang ketiga ada anak luar kawin yang telah diakui sah, juga haknya adalah setengahnya kali sedianya ia menurut waris undang-undang. Dengan demikian dapat disimpulkan suami atau istri yang hidup terlama dia tidak dilindungi oleh LP. Demikianlah, untuk lebih jelasnya nanti akan teruskan dengan contoh-contoh penghitungan berapa legitimi porsi bagi si ahli waris. Demikian, mudah-mudahan akan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Selamat pagi.